PPT-nya sudah, Dok. Ini sudah PPT belum? Belum. Ini sudah PPT belum? Belum. Ini belum. Baik ya. Jadi kita sekarang tentang basic konsep daripada keganasan hematologi ya. Ini apa namanya? Saya kira Anda sudah lihat ini ya. Ini adalah hematopoiesis ya. Hematopoiesis itu ini mulai dari sini ya, dari sel yang pluripoten. Pluripotent stem ini dia nanti akan berubah menjadi dua ya, lymphoid stem dan myeloid stem cell ya. Jadi sel induk pluripotent, yang ini sel induk yang lymphoid, yang ini sel induk myeloid ya. Sel induk myeloid ini nanti ya, ini berubah menjadi granulosit makrofag satu, ada eosinofil satu, basofil satu, megakaryosit satu. Yang intinya adalah bahwa myeloid stem cell ini nanti akhirnya dia akan menjadi makrofag, menjadi neutrofil, ya, menjadi eosinofil, menjadi basofil atau sel mas, ya, menjadi platelet dan menjadi eritrosit. Ya, itu yang kita sebut dengan myeloid. Ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan lymphoid stem cell. Lymphoid stem cell ini akan menjadi nanti ada yang T yang akan menjadi limfosit T dan ada yang B yang akan menjadi limfosit B. Limfosit B ini nanti akan berubah juga dia menjadi sel plasma. Ya. Jadi Anda tahu ada yang namanya limfoma maligna. Limfoma maligna itu ya berupa pembesaran kelenjar getah bening, jadi bentuknya padat, tapi kita sebut sebagai tumor cair, tumor hematologi. Kenapa? Karena asalnya dari limfosit B atau bila ada yang limfosit B. Demikian juga multiple myeloma, ya bisa berupa massa yang besar pada tulang, tapi kita tetap sebut dia sebagai tumor cair, tumor daerah, oleh karena asalnya dari sel plasma. Ya. Jadi ini basic konsep hematopoiesis ini mesti ingat ya. Nanti kita akan ketemu kalau Anda lihat dari pemeriksaan CBC ya, complete blood count atau darah lengkap, itu ada yang namanya hitung jenis ya. Hitung jenis itu yang mana? Ya, basofil ya, ini basofil, eosinofil, neutrofil ya, ada yang bagi neutrofil batang segmen, ada yang neutrofil saja, limfosit dan monosit. Ya, monosit ini makrofag. Limfositnya mana? Di sini ya. Jadi diff count itu ya yang menunjukkan itu tuh ya, menunjukkan apa namanya diferensiasi dari sel darah putih itu berasal dari dua tempat nih. Ada yang granulosit ya, ini ada yang non granul, itu adalah sel limfosit ya. Nah, ya. Sel induk hematopoiesis itu jumlahnya sedikit, ya, di sini sekitar 50.000 dia buat di bawah itu. Bersifat self renewal. Self renewal itu adalah dia bisa berubah menjadi dirinya sendiri, terus menghasilkan dirinya sendiri. Ya. Ya. Sedangkan yang multipotent, ya, itu yang bisa berubah menjadi myeloid dan lymphoid. Terus ada juga istilah asymmetrical division, ya. Yang satu ini asymmetrical ini ya. Yang pertama dia menjadi dirinya sendiri, dan yang berikutnya dia juga bisa menjadi sel lain yang lebih matang, yang lebih matur ya. Itu, jadi sel induk itu tipenya cirinya apa? Dia bisa berubah menjadi sel yang lebih muda, tapi dia juga bisa berubah menjadi dirinya sendiri. Nah, ini ya apa namanya hematopoiesis yang tadi ini dalam apa namanya dalam skematik ya. Jadi ada sel induk yang pluripotent berubah menjadi sel induk yang multipotent. Multipotent itu ada dua, yang limfoid dan yang myeloid. Disebut myeloid itu trilineate. Lineate yang satunya untuk jadi apa namanya eritrosit, lineate yang satu untuk menjadi platelet atau trombosit, lineate yang satu lagi adalah granulosit. Granulosit itu apa? Neutrofil, makrofag, eosinofil ya. Nah,
Sel itu dibatasi pada lineage-nya, ya, dan juga pada diferensiasinya. Yang mana yang lineage ini? Ini lineage-nya limfoid, ini lineage-nya mieloid. Nah, yang ini, yang ke bawah, ini menunjukkan, nih, panah yang ke bawah ini, menunjukkan tingkat maturasi. Yang paling sini, yang paling mudah, yang kita sebut dengan blast. Ini sudah menjadi lebih matang, ini sudah menjadi lebih matang lagi. Nah, apa yang disebut dengan hematologi malignansi, ya, ini adalah ekspansi klonal, ya, dari sel-sel ganas, ya, yang gambaran klinisnya itu sesuai dengan asal sel normalnya. Jadi kan tadi kan ada yang di pangkal, sel muda. Kalau dia itu yang berkembang menjadi ganas, kita sebut leukemia akut. Gitu. Tapi kalau yang dari yang kelompok yang paling ujung tadi, yang sel muda, yang sudah matang, apa namanya? Nah, dia akan menjadi leukemia kronik. Ini nanti ada gambarnya, kita lihat nanti ya. Secara umum, ya, hematologi malignansi itu terbagi atas leukemia dan limfoma, ya, yang diklasifikasikan sesuai dengan tingkat normal hematopoietisnya, yang di muda, di tengah, atau di ujung, yang sudah matang, ya, yang terganggu. Ya, ini umumnya bentuknya adalah leukemia dan limfoma. Ya, nanti kita jelaskan. Ya. Suara saya bisa didengar nih? Bisa Terdengar, Dok. Oke. Nah, yang leukemia dulu. Leukemia itu limfoid dan mieloid tadi Anda sudah lihat. Dibedakan atas dua. Akut limfoblastik leukemia dan akut mieloblastik leukemia. Satu lagi kronik. Ada yang limfositik leukemia, ada yang mielogenus atau mielositik leukemia. Nah, bagaimana dengan patogenesisnya? Ya. Kalau yang leukemia akut, ya, jadi leukemia akut Anda harus bedakan itu dengan misalnya hepatitis akut sama hepatitis kronik, beda ya. Kalau leukemia akut itu lain. Leukemia akut itu adalah blokade maturasi. Kita tidak ngomong tentang waktu kejadiannya, bukan. Kalau hepatitis akut itu misalnya 6 minggu pertama, setelah lewat 6 minggu kita sebut kronik ya. Kalau leukemia bukan. Kita ngomong akut kroniknya itu ya berdasarkan sel yang terbentuk. Sel yang muda atau sel yang matang. Nah, kalau basic patogenesis daripada leukemia akut itu adalah blokade maturasi, hambatan maturasi. Ya, jadi sel-sel pada leukemia akut itu adalah sel-sel muda, sel blast disebutnya. Ya, nah sel-sel muda ini yang kita sebut blast ini akan ekspansi, ya, berakumulasi dan menekan pertumbuhan daripada hematopoiesis yang normal. Jadi di sumsum tulang itu, ya, sel mudanya banyak, ya, sehingga dia akhirnya akan menekan apa namanya pertumbuhan hematopoiesis yang normal. Ini yang kita sebut istilahnya itu bone marrow failure, gagal sumsum tulang. Gejalanya apa? Ya itu tadi, sesuai dengan apa yang dibentuk tadi. Gejalanya itu umumnya adalah anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Bagaimana kalau kan leukemia itu? Kok leukopenia? Kadang-kadang kita temukan juga leukositosis secara umum. Tapi nanti kalau kita lihat, ya walaupun leukositnya tinggi, tapi ternyata yang banyak itu adalah sel blast dan sel muda. Ya. Kemudian, nah bagaimana dengan leukemia akut? Kalau leukemia akut beda. Leukemia akut itu adalah proliferasi masif dari sel-sel yang matang. Kalau yang akut tadi, ya, itu kan selnya tidak menjadi matang, sel muda. Kalau pada leukemia kronik, selnya menjadi matang. Jadi artinya apa? Diferensiasinya sudah terjadi. Ya, tetapi dijumpai apoptosis yang tidak efektif. Sehingga dibentuk terus, tetapi tidak mati-mati. Ya, sehingga jumlah selnya menjadi banyak. Ya. Beda dengan leukemia akut tadi. Jadi pada leukemia akut, fungsi sel itu tidak normal. Ya, walaupun dia tinggi, orangnya mudah terinfeksi. Tapi pada leukemia akut, leukemia kronik, ya, karena selnya matang, fungsinya normal. Ya,
Jadi fungsi normal itu jadi orang itu tidak mudah infeksi. Kemudian ada yang kita sebut dengan ineffective apoptosis, tidak mati selnya, ya. Jadi kalau normalnya leukosit itu misalnya jumlahnya cuma 10.000, nanti pada leukemia akut bisa jadi 500.000 ya. Kenapa? Karena dia lambat matinya, apoptosis terganggu. Dan salah satu sifat leukemia kronik adalah dia juga bisa transformasi menjadi leukemia akut, ya. Jadi awalnya dia leukemia kronik, CML, ya. Nah, pada beberapa kasus yang berat, yang sulit, itu kadang-kadang dia berubah menjadi leukemia akut. Misalnya kita sebut itu CML fase blastik. Jadi ingat ya, akut dan kronik ini bukan ngomong soal waktu. Akut dan kronik ini ngomong soal sel mana yang menjadi ganas. Nah, untuk diagnostik dan klasifikasi daripada leukemia ada 5 ya. Yang pertama itu morfologi, yang kedua sitokimia, yang ketiga imunofenotyping, yang keempat genetik. Genetik itu ada 2 ya, sitogenetik dan molekuler. Yang kelima ini gambaran klinis ya. Jadi memang ini dibuat nomor 5, tapi ini nomor 1 ya. Buat Anda ini nomor 1 nih. Ketemu ya, setiap kita kan kalau ketemu pasti yang ini dulu tuh. Gejala kliniknya dulu ya. Morfologi ini apa? Kita melihat gambaran sel. Bisa di darah tepi, bisa di sumsum tulang. Kalau sitokimia ini ya, itu umumnya kita pada waktu melakukan sumsum tulang. Pada waktu kita melakukan sumsum tulang itu kita melihat morfologi sel. Ada sel yang ukurannya besar, anak intinya banyak ya, dan jelas kita sebut itu sel blast daripada mieloid. Nah, kalau yang ukurannya lebih kecil, sitoplasmanya tipis, itu kita bilang ini kemungkinan limfoblast ya, sel blast limfoid. Tetapi ya kadang-kadang tidak bisa dibedakan, susah. Itulah kita butuh yang lain, namanya itu adalah pemeriksaan sitokimia, misalnya Sudan Black, ya, dan yang lain-lain ya. Nah, dulu pengecatan itu kalau kita ragu ini ALL apa AML nih, kita periksa dengan sitokimia. Kalau dia tercat dengan pas, kita bilang oh ini AML. Ya, kalau tercat dengan Sudan Black, oh ini AML, seperti itu kira-kira. Tapi sekarang memang ya ini sudah sangat jarang dilakukan. Ya, sudah sangat jarang dilakukan. Di Palembang sendiri ini tidak pernah dilakukan, tidak ada alat sama kita. Tapi yang ketiga itu adalah immunofenotyping. Immunofenotyping ini kita mengetahui jenis sel ya dengan cara memberikan antibodi. Nanti antibodinya akan berikatan dengan antigen yang ada di permukaan sel. Oh, ternyata ini antigennya CD20. Oh, kita tahu, oh itu di sel B. Jadi memang immunofenotyping ini dia lebih lebih akurat ya, lebih canggih dibandingkan sitokimia. Sehingga sitokimia sekarang sudah jarang dikerjakan. Ya. Yang keempat adalah genetik. Ada 2, sitogenetik. Sitogenetik ini adalah analisa kromosom. Ini bisa dilakukan di Jakarta, tapi kita jarang melakukan ini ya. Di Palembang juga tidak ada, ini agak rumit sedikit. Tapi kita punya yang lebih canggih dari ini, yaitu pemeriksaan molekuler ya. Molekuler untuk sebagian besar di Palembang juga sudah bisa. Misalnya kita ketemu pasien leukemia kronik ya, leukemia kronik CML misalnya. Itu dasarnya itu adalah ditemukannya 2 itu, satu Philadelphia kromosom, yang satunya adalah gen BCR-ABL ya. Nah, kalau yang ini nih, yang sitogenetik ini adalah melihat Philadelphia kromosom. Nah, kita nggak bisa di Palembang. Ya. Nah, sedangkan yang molekuler BCR-ABL bisa. Ya. Nah, kalau yang klinis ini yang kerjaan kita hari-hari. Jadi ini adalah beberapa alat yang metode pemeriksaan yang kita gunakan pada waktu kita melakukan pemeriksaan pasien dengan leukemia. Masing-masing ini sebetulnya punya kelebihan masing-masing. Nanti kita bisa lihat. Nah, ya, ini stage maturasi ya. Yang maturasi mana? Ini yang paling muda gitu. Nah, ini sudah semakin matang. Ini semakin. Nah, AML yang mana? AML yang ini. Ya, sel yang di pangkal. AML yang mana? Yang di bagian limfoid. Tapi yang di pangkal ya. Jadi ini yang ke bawah ya,
menunjukkan tingkat maturasi. Yang ke kiri kanan ini, ya, ini ke sini menunjukkan garis, ya. Nah itu, ya, sel L yang mana? Jadi dari mieloid, tapi selnya sel matang, ya. Sedangkan yang ini, yang kotak ini, mana CLL, kronik limfositik leukemi, ya, yang apa namanya, yang jalur limfoid, tapi yang selnya sel matang. Jadi ada 4 tadi yang utama. ALL apa? Keganasan darah dari garis limfoid, ya, selnya sel matang. Kalau CLL keganasan limfoid, tapi selnya sel ini sel muda, ya. Yang CLL sel matang. Demikian juga yang AML, keganasan mieloid, tapi selnya sel muda. Kalau yang apa namanya keganasan sel-sel yang sudah matang, kita sebut CML. Dari mana tahu kita, ya? Ini selnya muda atau selnya sudah matang, sudah matur. Dari gambar kita bisa lihat. Kalau sel mata ini, ya, kita lihat sel apa? Ini selnya sel blast namanya. Mieloblast. Kalau yang ini apa? Limfoblast. Dari morfologi. Kalau yang di sini kelihatan, ini sel limfosit, ya. Tapi tidak bisa bedakan kita ini T atau B. Demikian juga ini. Kalau ini bisa nih. Oh, ini segmen. Ini basofil. Ini eosinofil, bisa kita lihat dari darah, tapi bisa kita lihat. Trombosit bisa juga kita lihat, ya. Tapi kita tidak tahu, ya, ini kalau belas itu ini CD berapa. Nah, kalau kita imunofenotype kita tahu ini CD 20, ini CD 19. Oh, ini masuk kelompok sel B. Nah, dia lebih detail, ya. Kita bisa lakukan di paling. Nah, ya, itu lineage B dari ini contohnya kayak tadi juga, ya. Nah, ini contoh, ya, saya tadi, ya. Ini misalnya kita contohkan ini apa namanya garis limfoid atau limfoid lineage, tapi yang sel B, ya. Ini yang indo, ya, yang muda, ini yang matang. Nah, ya, yang matang tuh yang mana? Yang ini, ya. CD 21, 22, 20, ya. Yang muda yang mana? Yang ini. Ya, CD 19, CD 34, ya, CD 10. Barangkali kita tidak usah terlalu dalam. Ya. Nah, yang ini nih 3, 4, 10, 11 banyaknya nih, ya. Tadi saya sudah bilang kan tadi ada sel plasma, ini sel plasma ini, ya. Asalnya dari limfosit B. Ini nanti keganasan juga, keganasan apa? Darah yang kita sebut dengan apa namanya ini? Multiple myeloma. Ya, ini adalah sel yang matang, ya. CD 19, CD 20. Nah, ini yang matang, ya. Jadi tadi, ya, saya kira kita tidak usah ini, ya. Nah, ini dari awal ke ujung, ya. Ini matang-matang CD. Nah, itu saya kira kita anu aja, ya. Kita ini aja. Kita apa namanya? Kita ini aja, ya. Kita skip. Nah, sekarang limfoma. Limfoma itu mana? Itu kita sebut tumor padat tapi jadi jaringan limfoid. Jadi limfoma itu masih tetap masuk ke dalam apa? Tumor darah juga, gitu. Walaupun tumor solid tapi jaringannya jaringan limfoid. Ya. Macam-macam limfoma nih. Ada Hodgkin, ada non-Hodgkin, ya. Ada yang sel T, ada yang sel B, gitu. Nah, yang paling sering ditemukan itu diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, dan Hodgkin, ya. Nah, untuk tahu ini dari mana? Nah, tentu dari pemeriksaan patologi anatomi, ya. Sekarang patologi anatomi di tempat kita ini sudah berkembang sangat jauh, ya. Jadi kita bisa tahu sebetulnya, ya. Nanti dari laporan patologi anatomi, ya. Oh, ini limfoma sel T, ini sel B, germinal center, segala macam, ya. Lengkap, itu ya, bisa dilaporkan sama bagian patologi anatomi. Kita, ya, sebagai klinisi, ya, akan mengobati itu berdasarkan hasil daripada dari patologi tadi, ya. Jadi memang dalam hal ini pengobatan kanker betul-betul harus merupakan kerjasama dari satu tim. Dokter seperti saya nggak bisa mengobati, ya, sebelum keluar hasil patologinya. Kalau patologinya nggak pas juga terapi. Ya. Kalau dulu kita dapatnya Hodgkin saja, kalau sekarang nggak.
Kita sudah tahu nih sekarang. Oh, ini Hodgkin, ini non-Hodgkin. Ini non-Hodgkin yang di push blood vessel, yang ini germinal center dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau gambar secara umum tadi ya, tadi yang ini yang ALL, ini yang AML ya, sesuai garis ya. Ini yang matang CLL, ini yang matang tapi yang M ya, CM. Nah, nanti dari sel B ini dia akan masuk ya di jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder itu apa ya? Jaringan limfoid primer itu sumsum tulang, timus ya. Kalau yang sekunder itu limpa ya, limpa atau apa namanya tuh KGB itu jaringan limfoid sekunder ya. Jadi sel-sel ini, sel-sel limfoid ini, limfosit ini nanti dia masuk kemana? Ke germinal center jaringan limfoid sekunder ya, itu KGB atau limpa gitu ya. Nanti sebagian itu akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma ini adalah sel yang menghasilkan imunoglobulin ya. Sebagian lagi akan menjadi sel memori ya. Ya, nanti yang mungkin Anda belajar di apa namanya di imunologi ya. Ini keganasan ini lah kita sebut dengan keganasan sel plasma atau myeloma multiple. Tuh ya. Jadi kita tahu sekarang ya ALL, CLL, AML, CML, limfoma, ada Hodgkin, ada non-Hodgkin, ada multiple myeloma, semuanya itu adalah keganasan daripada hematologi, keganasan sel. Nah, ini contoh ya, seorang bapak ya umurnya 55 tahun dengan datang dengan PTK dan pansitopenia. Ya, bone marrow-nya menunjukkan 30% sel-sel yang seperti ini. Saya nggak tahu ya di anu saudara itu gimana ya, di apa di laptop kamu atau di HP kamu gimana bentuknya ya. Ini adalah sel-sel yang ukurannya besar gitu ya. Ini ada anak intinya ada di sini ya. Terus ada aurotnya di sini ya. Kita lihat nggak tuh? Nggak tahu saya. Ya. Nah ini datang dengan PTK perdarahan dan pansitopenia. Pansitopenia itu apa? Yang ini leukopenia dan apa namanya trombositopenia. Ingat tadi yang mana itu? Atau ada kronik kalau begitu? Tadi kita sudah bilang ya, bone marrow failure syndrome ya. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus ini? Tuh, dia bilang kemungkinannya adalah akut myelogenous atau myelocystic atau myeloblastic leukemia. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa harus begitu ya? Nah, kenapa dia bilang sini? Ini ada sel-sel anak apa namanya? Selnya besar ya. Terus ada anak inti. Nih anak inti nih ya. Gede-gede ya. Terus sitoplasmanya, ini sitoplasmanya ya, bergranul. Terus ada aurot, dia bilang sini, ini aurot contohnya. Jadi dia pastikan bahwa ini adalah AML. Ada nggak kemungkinan yang lain? Dia bilang tidak, ya, karena ada aurotnya ini, dia bilang tidak. Tapi kira-kira begitu lah, ya. Tes lain diperlukan tidak? Setelah kita tahu ini AML, perlu nggak tes lain? Masih perlu, ya. Ini tadi sitokimia, bisa sitogenetik. Kenapa perlu sitogenetik? Nanti ada contohnya, ya. Tes PCR masih perlu ya untuk melihat apalagi apa namanya sitogenetik, tuh lihat translokasi kromosom ya. Nanti ada contoh ya. Nah, ini untuk yang apa tadi? Leukemia akut yang AML ya. Nah, ini ya kalau gambarnya yang di sini tadi. Ya, ini gambarnya yang di sini. Ini contoh satu lagi ya. Ini usianya 16 tahun. Ya, di sini dia bilang ada masa di mediastinum. Pasiennya juga pansitopenia ya. Nah, ini tadi pansitopenia apa? Ya, akut ya. Nah, ini sel-selnya seperti ini, sel-selnya seperti ini. Nah, apa kemungkinannya? Ya, pertama usianya muda. Usia mudanya apa? Klinis ini, ya. Ada masa di mediastinum itu klinis juga, ya. Nah, terus dia bilang ini apa? Diagnosanya sudah
akut limfoblastik leukemia. Nah, kenapa? Nah, dia bilang ini rasionalnya. Kenapa? Ya, belasnya relatif lebih kecil kalau dibandingkan yang tadi. Demikian juga anak intinya, ya, lebih kecil, ya, lebih kecil. Terus Anda lihat di sitoplasmanya tipis-tipis, ya. Kalau apa? Kalau limfosit itu atau limfoblas itu sitoplasmanya tipis. Ini anak intinya ada sini, ya, kecil-kecil juga, ya. Berarti dia bilang di sini kalau ada masa di apa mediastinum itu kemungkinan besar tuh itu sel T atau sel apa limfosit T. Nah, tes konfirmasi perlu enggak? Perlu. Nah, ini flow cytometry ya kemungkinan dari myeloid itu tadi yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita ragu ini betul-betul myeloblas atau limfoblas, kan ragu. Mata bisa menipu. Kadang-kadang kita butuh yang namanya apa tadi tes sitokimia, tapi sekarang sudah jarang. Kita bisa lakukan sitometri dengan melihat CD-CD-nya tadi. Nah, ini kenapa limfoblastik leukemia dan limfoma digrupkan ya, disatukan dalam satu grup, ya, karena asalnya sama ya. Tadi asalnya dari mana? Dari sel limfoid. Mana tadi? Yang itu. Nah, ALL itu. Sekarang contoh satu lagi. Ini bapak-bapak nih 60 tahun yang dengan splenomegali. Ya, darah tepinya ini. Nah, Anda lihat beda dengan yang tadi. Kalau tadi banyak belasnya. Kalau ini apa nih? Ini neutrofil segmen ini ya, ini segmen ya. Ini sel-sel muda, sel matang ini promyelosit ya. Mana nih? Mana ada basofil sini? Ini nih, ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah sel-sel matang ya. Jadi sel matang, jadi pasti apa nih? Pasti dia adalah kronik. Tinggal mielositik atau limfositik. Nah, kalau kita lihat sini apa nih? Ini kan sel-sel mieloid semua nih ya. Segmen ya, neutrofil semua ya. Ini neutrofil segmen batang nih. Ya. Jadi ini kemungkinan apa? Ya. Nah, ya, ini kemungkinannya adalah disebut di sini ya, reposisinya 100.000 lebih. Ini ada CML, kronik mielositik leukemia. Bentar ya. Halo? Ya. Saya lagi ngajar nih. Oh iya, saya ngajar. Saya ngajar ini IT. Ya, Pak, tidak apa-apa. Nanti kalau konsul itu kan. Ya. Jadi apa namanya? Ya, ini ya. Jadi ini peran morfologi ya. Tadi kan nomor satu tadi apa tadi? Morfologi. Nah, yang kemarin yang tadi kita tunjukkan itu morfologi semua. Ya. Morfologi. Nah, tapi itu tadi tetap saja kita bisa butuh nanti pemeriksaan sitogenetik, pemeriksaan molekuler tetap diperlukan. Tapi secara apa morfologi kita bisa bilang, ya, ditambah dengan gejala klinik tadi orang sudah tua, limpanya besar, ini pasti CML nih. Tapi benarkah CML? Nah, kita masih punya pemeriksaan yang lain, pemeriksaan sitogenetik, pemeriksaan molekuler. Molekulernya apa nih? Kalau untuk CML namanya BCRAB. Kita bisa periksa di Palembang. Ya? Oke. Nah, di sini itu tadi yang kita lihat tadi ya ini morfologi semua nih ya. Berikutnya ini pasien ya datang dengan pembesaran kelenjar limfe ya. Gambaran darah tepinya begini. Nah, ini apa nih? Tadi yang saya bilang tadi. Ya. Sitoplasmanya kecil. Nah, nih. Ya. Tapi tidak punya anak inti lagi dia. Nah, ini adalah limfosit, ya, limfosit. Jadi kita lihat sini sel matang tapi limfosit. Jadi apa? Ya, kronik limfositik leukemia. Nah, bagaimana cara memastikan kita bisa flow cytometry, immunophenotyping, ya? Nanti kita lihat, oh ternyata selnya sel CD20 semua, ya. Sel B.
Oke, di situ ya. Nah, ini contoh ya. Jadi saya balik dulu sebelum yang ini ya, sebelum ini. Jadi tadi untuk diagnostik daripada leukemia ya, klasifikasi tadi ya tadi. Yang pertama tadi adalah morfologi. Ya. Yang kedua yang sudah jarang dilakukan itulah sitokimia ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Ada immunophenotyping ya. Kita mengetahui sel berdasarkan apa namanya tuh antigen yang terdapat di permukaan sel ya. Yang keempat tadi dengan cara molekuler ya. Kita melihat apa namanya? Dua kan molekuler itu ada sitogenetik, kromosom, ada satu lagi apa namanya? Tes molekuler betul ya, lihat gen ya. Yang kelima pemeriksaan klinis ya. Klinis itu yang biasa. Ini saya kasih contoh yang ke satu. Ini bukan keempat, kelima ya. Nyonya SA ya. Umurnya ini pasien Palembang nih. Ini sudah lama, ini sudah 13 tahun atau 14 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat ini. Enggak hilang. Nyonya SA 35 tahun. Keluhan utama benjolan di perut yang cepat membesar sejak 1 bulan. Sejak 1 bulan benjolan besar di perut kiri atas sehingga perutnya penuh ya, berobat ke SPPD di USG sama dokter ya, ternyata yang besar itu bukan tumor tapi limpanya besar sekali ya. Nah, kalau pemeriksaan fisik dia pucat ya, lihatnya oh ini salah ini ya, penuh limpanya sudah lewat melewatkan penuh ya, HB-nya 9 ya, MCP-nya salah juga. Ini sebaliknya 82 nih ya, salah ya. Deposit 15.000, trombosit 510.000 ya. 510.000 ya. Depositnya 15 leukositosis dengan trombositosis ya. Jadi hanya sekian. Nah ini orangnya ya. Jadi waktu itu ini dihitung limpa ya. Ini bukan tumor, tapi ternyata ini limpa semua. Ini limpa semua. Gede sekali. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Ya, cuman ya gambarnya nggak sebagus yang tadi yang dari komputer. Ini gambar kita ini ya. Kita buat sumsum tulang, gambarnya ini. Nah, ada lihat nih. Ini kan persis nih, ya. Ini, iya, ini apa nih? Ini mungkin sudah segmen ini ya. Ini segmen semuanya ya. Nah, netrofil segmen, banyak netrofil lah ya. Jadi kira-kira ini diagnosa apa nih? Secara morfologi ya. Usia 35 tahun ibu-ibu ya, dengan limpa yang sangat besar, dengan leukositosis dan trombositosis ya, dengan gambaran sumsum tulang seperti ini. Diagnosanya apa? Diagnosanya adalah CML ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan sama saudara adalah ternyata morfologi kan mata kita yang melihat ya, tapi pada pasien ini kebetulan waktu itu kita belum bisa melakukan pemeriksaan molekuler waktu itu di sini ya. BCR-ABL belum bisa diperiksa. Waktu itu kita kirim ke Jakarta karena mau dikiskan waktu itu, saya masih ingat itu. Dilakukan pemeriksaan molekuler, dalam hal ini adalah sitogenetik. Nah, analisa kromosom, ini gambar analisa kromosom ya. Nah, di sini dibuat sama laporan dari Indonesia, dari divisi laboratorium sitogenetik FKUI ya, Cipto Mangunkusumo. Ini adalah translokasi kromosom 821. Kalau yang CML itu ya translokasi kromosom 922. Kalau ini 821, maka kesimpulannya apa? Ini adalah AML, bukan CML. Jadi ini diagnostik dari Jakartanya AML dengan translokasi kromosom 821. Jadi yang mau saya sampaikan apa? Morfologi itu sangat penting, tetapi kadang-kadang tidak cukup. Kita butuh bantuan pemeriksaan yang lain. Dalam hal ini adalah sitogenetik. Ya, sitogenetiknya bilang bukan. Walaupun klinisnya cocok, morfologinya cocok CML, tapi secara sitogenetik ini ternyata bukan CML, tapi AML dengan recurrent sitogenetik abnormality, yaitu translokasi kromosom 821. Ya, translokasi P821 ya, dari Proaru yang jauh. Kemudian sebentar ya. Gimana Anda tadi? Jadi saudara-saudara ya, itu pengantarnya ya. Pengantarnya tadi adalah bahwa kita punya keganasan hematologi ya.
ada sel induk yang sel induk yang pluripoten, yang berubah menjadi sel induk yang multipoten, dalam hal ini adalah mieloid dan limfoid. Mieloid nanti dia akan berubah menjadi granulosit, ya, neutrofil, basofil, ya, makrofag, terus satu lagi menjadi monosit, satu lagi menjadi apa tadi? Satu lagi menjadi trombosit, ya, satu lagi menjadi eritrosit. Trilinear, granulosit, eritrosit, dan trombosit. Itu asalnya mieloid. Satu lagi sel induk yang mieloid, ya, dia nanti akan berubah menjadi sel T dan sel B, limfosit T dan limfosit B. Limfosit B nanti dia akan bisa berubah menjadi sel plasma. Sel plasma itu nanti akan menjadi keganasan hematologi, itu akan merujuk pada apa? Pada asalnya, limfoid atau mieloid, ya, sel asal atau sel muda atau sel induk. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk CML, ya. Yang tadi kan kita coba tadi. Nah, sekarang kita masuk. Coba. Ini definisinya, ya. Saya nggak mau panjang-panjang betul, ya. Penyakit borosil sel, anemia, ya, granulositosis, ya, basofilia, trombositosis, splenomegaly. Nah, ya, jadi kita lihat sini lagi, ya. Kita ulang yang tadi, ya. Ada sel yang tadi, ini gambar beda nih. Ini mieloid. Dokter, mau potong, Dok. Halo? PowerPoint-nya belum berubah, Dok. Oh, belum berubah, ya? Iya, Dok. Belum berubah. Sebentar ya. Sorry. Oke, sudah berubah, ya? Sudah, Dok. Jadi ini kita kronik mielosit. Jadi macam-macam cara penyebutannya, ya, jangan ragu, ya. Ada kronik mielositik, ada kronik mieloid, ada kronik mielogenus, sama saja itu. Nah, definisinya penyakit pluripotent stem cell, ya, gambaran anemi, granulositosis, dan basofilia, ya, trombositosis, splenomegaly, itu yang utama. Ya, ini ini penyakit yang paling dramatis, ya, pengobatan sekarang ini sangat maju, ya. Ini dia. Nah, ini contoh tadi. Tadi yang tadi kan, yang paling induk, yang paling atas tadi, ya, ini ingat, ya. Ini yang mieloid, yang ini yang limfoid. Nah, kronik mielositik ini yang mana? Yang mieloid. Tadi kan sudah ada gambaran tadi kan? Ini. Nah, eritrosit nanti jadinya ini kan sel ini. Yang mieloid ini jadi apa nanti? Dia akan jadi eritrosit. Satu. Yang kedua dia akan menjadi platelet atau menjadi trombosit. Terus dia akan menjadi apa satu lagi? Menjadi granulosit. Granulosit itu apa sih? Ini dia. Basofil, eosinofil, neutrofil, sama monosit. Nah, lihat tuh. Ada granul-granul, kan? Nih, untuk yang ini. Sitoplasmanya bergranul. Nah, nih. Ya. Sedangkan yang di sini apa? Yang limfoid, ya, dia akan menjadi apa namanya? Limfosit B, limfosit T, ada juga yang menjadi NK sel. Nah, bedanya sama yang ini tadi apa? Dia tidak bergranul. Nah, licin saja dia ini, ya. Kalau yang ini kita sebut granulosit. Kalau ini tidak bergranul, limfosit itu tidak bergranul. Ya. Nah, jadi nanti, ya, saya ingin lama sedikit di sini, ya. Jadi ada nanti penyakit yang namanya itu myeloproliferatif neoplasma, atau disebut juga dengan myeloproliferative disease. Yang mana itu? Yang ini. Penyakit pada sel mieloid ini, ya, kalau dia itu nanti yang lebih dominannya itu adalah yang eritrosit,
yang meningkatnya, kita sebut dia adalah polycythemia vera. Tapi kalau penyakitnya itu yang dominannya itu adalah apa? Trombosit yang tinggi, ya, kita sebut dengan esensial trombositosis. Ya. Kalau yang dominannya tinggi itu adalah leukositnya, ya, dengan perbandingan yang sama antara basophil, eosinofil, neutrophil, tapi secara umum granulosit yang tinggi itu kita sebut dengan chronic myelocytic leukemia. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Tadi kita sudah ya, tadi sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke ya. Nah, ini ada penyakit ya. Ini tadi kita balik gambar tadi ya, gambar tadi ini sel induk yang pertama. Ini berubah menjadi sel induk yang mieloid dan limfoid ya. Tadi sudah kan? Nah, dari sel induk mieloid ini nanti yang akhirnya sel matangnya apa? Eritrosit, trombosit sama granulosit. Sedangkan yang ini yang apa namanya? Yang limfoid dia akan berubah menjadi sel B, sel T ya, atau nanti NK sel. Dari sini juga nanti akan ada sel plasma ya, ingat ya. Nah, ada lagi kita sebut ya penyakit ya, nanti apa namanya tuh, kan tadi kita sudah ya, ada chronic lymphocytic leukemia ya, sama chronic myelocytic leukemia. Chronic myelocytic leukemia yang mana? Yang ini. Kalau selnya sel mieloid, tapi yang anunya yang ini, apa namanya? Yang granulositnya yang dominan. Tapi ada juga ya sel ini yang terganggu, sel mieloid ini yang terganggu, tapi yang dominannya itu adalah RBC-nya. Itu nanti penyakitnya namanya polycythemia vera. Tapi ada juga yang satu lagi ya, yang dominannya itu apa? Plateletnya yang tinggi. Pada platelet yang tinggi ini, yang dominannya apa? Yang anunya apa? Penyakitnya apa? Kita sebut dengan esensial trombositosis. Sedangkan yang pada pihak sini ada juga, kalau tadi yang mudanya kan namanya itu ALL. Nanti kalau nanti yang jadi tumor tuh yang sel matang, ini yang akan jadi CLL. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini ya, kita ngomong tentang chronic myeloid leukemia. Ya, sudah tahu kan posisinya di mana? Chronic myeloid leukemia ya. Insidennya 20% ya. 1,5 per 100.000, lebih banyak laki-laki ya, meningkat secara lama sesuai usia ya, semakin tinggi usia dia semakin ini ya. Jadi dia bilang di sini pada pria terjadi penurunan dibandingkan total, nggak tahu saya kenapa ya. Oke. Nah, ingat tadi yang saya bilang tadi ya, ada pada CML ini apa yang terjadi? Secara umum kita bilang ini myeloproliferative disease. Tapi ternyata akhir-akhir ini kita tahu ya, beberapa belas tahun yang lalu bahwa pada CML itu terjadi yang namanya itu translokasi kromosom 922 yang kita sebut dengan Philadelphia kromosom. Jadi kalau kita ingin pasti ini apa nih? Ini apa namanya? CML atau bukan? Kita harus bisa kromosom 922. Ya, itu kromosom Philadelphia. Tapi sekarang lebih sederhana. Ternyata pada transformasi kromosom 922 itu kita temukan gen yang mengkodenya itu adalah gen BCR-ABL. Ini lebih gampang, ini gampang diperiksa. Kita periksa ini. Ya. Nah, jadi gen BCR-ABL ini yang bersifat anti apoptosis sehingga pada CML itu anunya tinggi gitu, apa namanya tinggi. Nah, ini ya 922 ya. Translokasi terbentuklah yang namanya itu Philadelphia kromosom ya. Isinya apa itu? Gen itu ya, adalah gen BCR-ABL. Nah, inilah ya. Saya dianukannya ini ya, biar kena ya. Pusing gitu kayak inilah. CML itu gejalanya apa? Fatigue ya, decrease toleran anoreksia, abdominal discomfort, berat badan turun ya. Ini lihat sendiri ya, nanti bahannya dikasih ya, nanti kita minta. Ya. Nah, kadang-kadang ya leukositnya bisa tinggi sekali ya. Di bawah tuh ada pasien tuh 400.000 ya. Ada istilah yang disebut dengan hiperleukositosis. Hiperleukositosis itu kalau trombositnya di atas 100.000. Tapi ada yang sampai 400-500.000 ya. Kadang-kadang ini karena terlalu tinggi ya, itu akan menyebabkan apostasis ya.
Kalau di penis itu stasis jadi apa tuh ya? Jadi penisnya jadi tegang, apa namanya istilahnya? Saya lupa, maaf. Kalau saya ingat saya sebut ya. Jadi tegang terus itu. Karena itu apa? Kena stasis aliran darah oleh kena apa namanya tuh tinggi ya. Oh, saya lupa. Sorry. Lupa ya. Kemudian biasanya tuh asam uratnya tinggi ya. Kalau sterumnya itu kan nyeri ya. Ya. Kadang-kadang anemi, kadang-kadang splenomegaly apa nah? Tapi splenomegaly itu selalu ya. Berkeringat banyak, berat badan turun. Ya. Ini gejala klinik daripada apa namanya tuh CML ya. Terus dulu. Ini ya. Nah, ini ya fasenya ada fase kronis ya. Ini paling banyak ya. Itu sel blastnya 5% ke bawah. Ada fase akselerasi ya, sel blastnya 10 sampai 20%. Kalau di atas 20% kita sebut dengan krisis blast. Krisis blast ini itu yang saya bilang tadi. Leukemia kronik dia bisa transformasi menjadi leukemia akut. Jadi kalau sudah krisis blast ini, blastnya sudah di atas 20%, maka penguatannya sama dengan penguatan leukemia akut. Saya nggak tahu nih, ngerti apa enggak ya? Benar-benar ngerti ya. Nanti kita diskusi ya di sini. Nah, ya, gejala-gejalanya sesuai, ya. Terus apa lagi? Nah, ini gambar yang tadi sama kan gambarnya? Leukemia kronik, myelocystic. Nah, ini ya, LDH-nya meningkat, ya, asam urat meningkat, kalsium juga gitu ya. Hiperleukositosis, kadang-kadang sampai, oh itu dibilang sampai 800.000. Nah, pemeriksaan sum tulang apa? Pemeriksaan sum tulang nampak selularitas meningkat, sel blastnya normal atau meningkat sedikit, kecuali yang sudah menjadi fase 3 tadi, fase blastik banyak dia. Sering terjadi basofilia, eosinofilia. Sitogenetik, Philadelphia kromosom. Pada 90 sampai 95% pasien. LGK ini sama dengan itu, saya ya. Leukemia granulositik kronik, atau sama juga dengan kronik myelositik leukemia, sama saja. Sekarang saya mau balik tadi ya. Saya kembali, saya lebih perhatikan saya ya. Tadi kita punya dua tadi kan, myeloid, limfoid ya. Nah, ini kita sebut dengan myeloproliferative disease ya. Penyakit proliferasi sistem myeloid. Ya, myeloproliferative disease atau myeloproliferative neoplasma. Penyakit myeloid yang bentuknya adalah proliferasi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi itu adalah kita kan bisa lihat peningkatan RBC, HB-nya. Kita bisa lihat peningkatan trombosit. Kita juga bisa lihat peningkatan apa namanya itu granulosit. Ya. Jadi kita akan lihat kesamaan daripada CML maupun apa namanya polisitemia vera ataupun esensial trombositosis, sebetulnya itu adalah keganasan daripada myeloid yang sel mata. Nah, kalau pada yang kronik myelocystic leukemia ini ya, gen penyebabnya itu adalah kita sebut apa? Gen BCR-ABL. Nah, kalau yang itu polisitemia vera itu ada gen yang lain, namanya PJ2. Tapi sebetulnya ya, nanti kamu akan ketemu orang ya dengan bisa anemi atau anemia ringan ya, limpahnya besar. Pada waktu pemeriksaan darah kamu lihat misalnya tuh HB-nya ringan atau meningkat ya, leukositnya biasanya meningkat, trombositnya biasanya meningkat. Itu kita bisa kelompokkan langsung itu ini adalah pasien dengan myeloproliferative neoplasma atau myeloproliferative disease. Dari mana kamu tahu? Ini kita lihat ya, kan ada 3 tuh myeloid tadi, RBC-nya, WBC-nya atau leukositnya dengan trombositnya. Jadi penyakit yang mengenai sel myeloid itu biasanya bisa terjadi peningkatan 3-3-nya atau minimal 2 dari 3. Ya, myelo apa tadi? RBC, WBC atau trombosit. Nah, jadi ini kan kita belajar diagnosis banding. Apa enggak diagnosis banding dari LGK fase kronik itu? Ya, salah satunya itu tadi trombositosis esensial. Karena pada trombositosis esensial itu ya sama juga, trombositnya tinggi, juga tinggi gitu. Sebetulnya nanti polisitemia vera, tapi kalau polisitemia vera itu dia agak beda dikit karena HB-nya bisa tinggi sekali. Ya.
Nah, kalau dia LGK fase krisis 11, maka DD-nya adalah leukemia mieloblastik. Ini salah ya. Pengobatannya, jadi LGK atau CML ini sangat sekarang ya, sangat maju pengobatannya ya. Kalau dulu tuh kita kasih namanya tuh sitoreduksi, namanya hidroksiurea. Kalau sekarang itu kita punya namanya tuh anti BCR-ABL, kan kita sudah tahu tadi ya. Penyebab gennya itu adalah BCR-ABL pada Philadelphia kromosom. Sekarang kita sudah punya obat anti BCR-ABL. Jadi pasien LGK ini sekarang kalau yang respon bagus dengan obat ya bisa kita sembuhkan secara hampir sempurna gitu, hidup seperti orang normal biasa. Ya. Saya tidak akan terlalu panjang pada pengobatannya. Kalau samurannya tinggi dikasih allopurinol ya. Nah, biasanya tuh dikasih namanya hidroksiurea ya. Bisa sampai 6 gram sehari. Kalau di Palembang sekarang kita sudah punya juga namanya alat leukoferesis. Jadi kalau leukosinya tinggi banget, kita lakukan tindakan aferesis. Jadi dipasang kayak orang mau transfusi itu, nanti darahnya disedot ya, masuk ke mesin aferesis, nanti leukosinya diambil. Itu kita bisa kerjakan di sini. Jadi kita punya mesin aferesis, kalau misalnya sekarang kan kalau kita mau transfusi trombosit misalnya, donornya itu kan kita ambil trombosit saja. Nah, pada pasien CML ini kita bisa juga lakukan gitu, kita ambil leukositnya saja. Ada juga yang namanya itu plasma paresis ya. Kita mau ambil plasmanya saja, penyakit dalam plasma. Udah ambil plasmanya, diganti plasma baru. Nah, saya tidak akan terlalu di sini ya. Obatnya ya. Nah, ada lagi yang namanya itu ini tyrosine kinase inhibitor. Ini nah, contohnya imatinib mesilat ini ya. Ini untuk ini bisa sembuh betul-betul bagus ya. Tapi kita bukan itu tujuan kita ya. Kalau mau baca silakan. Nah, ini ada skor. Nah, yang tahu ini ya. Hidroksiurea, interferon juga bisa digunakan ya. Nah, bedanya ya. Jadi kalau misalnya pasien tuh leukemia kronik CML ya, ini kan CML ya. Itu pengobatan itu macam-macam. Ya. Ada yang kita sebut dengan respon hematologi lengkap. Jadi tadi itu misalnya pasien datang dengan leukositnya misalnya 400.000, 500.000. Ya, kita kasih hidroksiurea dia masih normal. Ya, kalau dia normal balik dengan hidroksiurea itu kita bilang itu apa? Kita bilang, sorry ya. Halo. Saya masih ngajar anak, Nah, jadi kalau hidroksiurea kita kasih ya, nanti itu gambaran di darah tepi itu HB-nya balik normal, leukositnya balik normal, trombositnya balik normal. Kalau sudah normal semua, kita sebut respon hematologinya lengkap. Betul? Respon hematologi, complete hematological response. Nah, jadi apa yang terjadi di situ? Di darah tepi itu sudah normal kayak orang normal. Tetapi itu batas maksimal yang bisa dicapai dengan hidroksiurea. Ya, obat itu. Tapi kalau kita pakai obat yang baru tadi, anti BCR-ABL tadi, pertama kita akan dapatkan complete hematologic response. Nanti kalau sudah lama-lama, kita akan dapatkan itu namanya complete cytogenetic response yang atasnya. Jadi kalau diperiksa lagi, itu Philadelphia kromosomnya udah nggak ada lagi, habis, hilang. Ya, kalau kita bisa lagi komplit molekular, ya ada lagi komplit molekular respon ya, itu BCR-ABL-nya pun nggak bisa terdeteksi, bisa 0,00000. Jadi betul-betul pembatasan itu bagus ya. Jadi kalau yang sitoreduksi, hidroksiurea cuma darahnya saja yang darah tepi normal. Tapi sebetulnya di dalam ya kalau kita periksa lagi mungkin Philadelphia kromosomnya masih banyak, gen BCR masih banyak. Tapi kalau kita gunakan obat yang benar ya, dengan dengan anti BCR-ABL itu bisa kita tidak temukan lagi yang namanya Philadelphia kromosom. Itu betul seperti normal. Ya. Nah, ini ada lagi nama istilahnya itu complete molecular response. BCR-ABL sudah tidak bisa deteksi lagi. Jadi orang ini betul-betul sudah hampir 100% normal. Ya. Nah, ini obat-obat yang lain lagi ya, nggak usah ya, penting.
Ya, selesai. Saya tukar lagi ya. Tolong lagi ini. Oke ya, nah sekarang saya pindah-pindah. Jadi maksud saya begini ya, saya nggak ingin kamu ngapal-ngapal itu ya, nggak ngerti ya. Saya khawatir banget, ini pelajarannya banyak sekali, cuma ngajarnya 2 jam nih. Khawatir saya, tapi saya ingin kamu ngerti ya. Nah sekarang kita masuk polisistemera. Nah, tadi CML tadi ya, sekarang polisistemera. Nih ya, nanti ya, poli banyak, sel, sel darah merahnya banyak ya, merah ya. Vera itu sama dengan primer ya, atau esensial ya. Itu definisinya kamu baca sendiri ya. Nah, ini epidemiologinya ya, umur 40-60, insidennya ya, survival. Nah, ini etiologinya ya. Salah nih, pening ya, saya juga hafal gitu ya. Oh, ini patogenesisnya ya. Nah, ya, yang mau saya bilang apa ya? Yang mau saya bilang ya, kelainan itu di mana? Pada sel induk yang mieloid tadi. Ya, sama saja dengan CNL dia nih. Sel induk yang mieloid, tapi ya, yang lebih yang berperan itu bukan gen apa tadi BCR-ABL, bukan, tapi gen yang namanya JAK2. JAK2 ini lebih banyak ngurusi yang sel darah merah, sehingga yang muncul itu apa? Sel darah merah banyak sekali. HB-nya bisa 18, bisa 20 tuh. Tetapi pada pasien ini, kalau kamu lihat trombositnya tinggi juga, sama-sama tinggi ya. Tapi yang lebih tinggi ini. Nah, demikian juga ada lagi penyakit namanya primary myelofibrosis, sama saja. Ada lagi satu lagi yang saya bilang tadi, yang pertama tadi, chronic myelocytic leukemia, sama. Jadi polycythemia vera ini, essential thrombocythemia, primary myelofibrosis, satu lagi apa, chronic myelocytic leukemia, itu sama-sama penyakit apa, keganasan daripada myeloid. Namun enggak? Ya, gejalanya ya, benar. Aduh. Halo, apa ya? Ah, oh iya, aku sebentar lagi. Ngapa deh? Masuk kalau. Hai, aku bawa ke ini, aku ke sebelah, aku ini aja. Ya, di sebelah di. Jadi, apa namanya? Sorry ya, ganggu ya. Nah, ini ya gejala awalnya ya. Kenapa sakit kepala, telinga berdenging, mudah sama-sama mel sih. Tadi yang saya kan dua begitu ya. Karena sel darahnya terlalu banyak ya. Jadi kayak kolam itu banyak ikannya aja gitu ya. Nah, ya, ini dia gatal-gatal, lanjut semua ini ya. Terus, nih ya, kriteria diagnostiknya. Ada kriteria mayor, ada minor ya. Nanti Anda lihat sendiri ya. Nah, dibedakan atas yang low risk sama yang high risk ya. Pengobatannya juga gitu. Tujuan pengobatan apa? Menurunkan viskositas darah. Karena darahnya sangat kental, RBC-nya banyak banget. Ya. Jadi caranya bagaimana ya? Bisa dibuang ya. Kita sebut plebotomi ya. Atau kita kasih obat-obat sitoreduksi. Kayak tadi obatnya hidroksiurea bisa. Ya. Tetapi sekarang sudah ada juga obat antian itu ya. Antigen apa namanya itu? Gen JAK2 tadi namanya Jakafi, ada juga obat sekarang. Tapi ini sama saja ya. Nah, ini indikasi plebotomi ya. Jadi ada lagi yang namanya polisemia. Kita ngomong tentang polisemia primer ya, bukan sekunder ya. Kalau polisemia sekunder ini penyakit jantung ya, pada penyakit anak-anak dengan kelainan jantung bawaan itu polisemia sekunder ya. Selain ya, yang kita bilang ini adalah polisemia primer.
atau polisema vera ya. Jadi memang kita akan buang darah. Jadi beda dengan polisema sekunder. Kalau polisema primer ini darah itu tidak dibutuhkan, ngerti? Tapi dia buat terus. Jadi kita buang saja. Tetapi kalau pada ini sini siap. 30 pada 3. Terima kasih banyak Pak. Jadi ini ada yang nyampur ini tidak boleh ini ya. Jadi artinya ya yang kita bahas tadi adalah tentang polisema yang primer, polisema vera, bukan yang sekunder ya. Sekunder itu ada penyakit lain ya. Jadi pada yang primer ini kita tinggal buang saja ya. Kalau HB-nya tinggi kita buang ya, kita buang flebotomi ya. Atau kalau pasiennya sudah terlalu tua kadang-kadang ya kita tidak cukup dengan flebotomi ya, takut flebotomi terlalu sering, kita kasih obat kayak seperti hidroksiurea tadi, obat sitoreduksi. Sitoreduksi itulah obat yang bisa menurunkan jumlah sel. Beda dengan yang polisema sekunder ya. Misalnya polisema sekunder ini apa? Contoh yang sekunder ini orang anak-anak dengan kelainan jantung bawaan itu ya. Dia butuh HB yang tinggi untuk mendapatkan oksigen ya. Oksigen carrying capacity-nya kurang ya. Jadi dia butuh apa? Dia butuh oksigen yang banyak itu dengan cara menaikkan jumlah RBC. Beda ya. Atau pada orang-orang yang tinggal di gunung yang tinggi ya, di bukit-bukit yang tinggi. Itu polisema sekunder. Kita ngomong polisema primer ya. Nah, ini dia diagnosis. Nah, flebotomi ya, usianya, ini terapinya. Ya, Anda bisa baca sendiri. Ini pengobatan sekarang ya. Kalau yang low risk ya untuk terjadi stroke ini obatnya ya. Nah, aspirin. Kalau yang high risk kita obat-obat ini aspirin dan segala macam 3 bulan ya. Ya. Bukan itu tapi ya. Yang penting kamu tahu posisinya di mana saja. Habis ya. Habis. Udah itu. Nah, sekarang siapa yang berani? Siapa yang mau jawab? Siapa namanya? Tongam Pasarela Said. Nah. Ya dok. Kamu ngerti tidak anu tadi saya? Jadi gimana? Ya. Kira-kira gimana? Bisa nangkep nggak tadi itu? Apa yang ada? Nangkep, ada pertanyaan nggak? Kayaknya belum ada dok. Ada dok. Oh, gimana? Ini. Mungkin yang pertama dulu dok, ini tentang sumsum tulang itu dok. Itu sumsum tulangnya mana dok yang diambil tuh? Sumsum tulang tadi pada anak-anak ada pada ini ya. Kalau pada orang tua ya, dewasa tuh biasa di sternum kita ambil ya, atau di tulang anu nih, di pelvis. Kalau pada anak-anak pada tulang-tulang panjang. Ya? Lokasi ya. Nah, jadi saya kepengen kamu jangan nanti apanya keliru ya. Jadi kita yang penting kita tahu ini leukemia akut kelompok mana, leukemia kronik kelompok mana gitu ya. Mieloid kelompok mana, limfoid kelompok mana, limfoma di mana dia posisinya. Ya. Sekarang kita masuk leukemia limfosit kronik. Ada lagi pertanyaannya? Izin tanya dok. Silakan. Nah, kenalkan dok, nama saya Leo. Jadi Leo masih agak kurang paham sama flebotomi tadi dok. Jadi kan flebotomi itu intinya kita ngeluarin darah. Ya. Karena darahnya tidak kepake dalam kasus polisema vera. Nah, tadi di slide PPT-nya tuh indikasi flebotomi itu ialah polisistemia sekunder yang fisiologis. Ya, jadi gini, jadi artinya itu tuh karena itu tuh kajiannya residen, jadi jangan diikuti itu ya. Jadi yang kita ngomong ini sekarang polisistemia vera, bukan yang sekunder ya. Tapi kalau mau nanya boleh kok, silakan. Apa? Jadi kalau yang polisistemia sekunder itu tidak perlu flebotomi, ya dok? Jadi kan polisema sekunder itu misalnya pada tetralogi ovalo, kelainan jantung yang berat itu. HB-nya bisa sampai 23. Tapi kamu nggak bisa flebotomi seenaknya, mati orangnya, dia butuh oksigen. Gitu ya. Tapi kalau pada yang polisema veranya kan HB-nya cukup 12. Dia nggak butuh gitu. Sedangkan yang tadi itu ya kena kelainan jantung berat itu ya dia naikkan HB-nya untuk mendapatkan oksigen karena kelainannya kelainan jantung.
Sama izin nanya lagi dok. Tadi kan polisistemia vera tuh biasanya yang gejala klinis khasnya tuh aquagenic pruritus. Habis mandi dia gatal-gatal. Ya. Nah, itu kalau kita sudah flebotomi, kita perlu kasih CTM lagi enggak? Atau flebotomi itu sebenarnya udah cukup? Gimana? Ulang. Kalau polisistemia vera itu kan biasanya klinisnya itu dia suka gatal-gatal habis mandi. Tata laksananya tadi kan flebotomi. Nah, ketika kita udah flebotomi itu masih perlu lagi nggak ngasih obat antihistamin buat gatalnya? Atau flebotomi itu sudah cukup sebenarnya? Enggak, gatal mah tergantung klinis saja. Kalau gatal, yo. Jadi kan gini, apakah yang gatal itu cuma polisistemia vera? Tidak. Orang CML gatal juga gitu. Kan sama penyakitnya tadi. Orang esensial trombositosis kalau habis mandi air panas suka gatal juga. Karena sel basofilnya pecah. Kan saya sudah bilang tadi, ini penyakit yang sama ini dari kelompok sel mieloid, cuman gen yang istilahnya yang menginjus terjadinya penyakit itu beda-beda. Tapi pada dasarnya sel yang terkena itu sama, sel mieloid. Jadi mirip-mirip dikit ada gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya pada yang polisistemia vera ya, itu kalau tergantung itu. Kalau usianya masih muda dan tidak terlalu berat, biasanya kita tidak memberikan obat. Kita cuma melakukan flebotomi. Kalau dengan tapi kadang-kadang ya di samping HB-nya meningkat, trombositnya juga meningkat tinggi sekali gitu. Nah, terpaksa kita kasih obat. Tapi kalau pada polisistemia vera itu yang meningkat itu HB-nya yang dominan, trombositnya meningkat sedikit saja, leukositnya meningkatnya sedikit, kadang-kadang kita tidak memberikan obat. Kita akan cancel obatnya sampai selama mungkin, ya. Karena obat-obat hidroksiurea itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan namanya itu secondary cancer gitu. Jadi kita khawatir juga kalau umurnya masih 20 gitu. Nah, biasanya kita lebih senang memberikan obat hidroksiurea, misal contohnya itu pada usia di atas 40 atau di atas 50 gitu. Jadi kemungkinan tidak terjadi lagi secondary cancer itu. Paham ya? Leo, oke. Paham dokter, kalau untuk anagrelit udah dipakai belum ya dok kalau di Indonesia? Anagrelit dipakai tiap hari ada, tapi ya memang harganya mahal gitu ya. Anagrelit itu lebih untuk yang trombositnya tinggi itu. Baik, paham. Terima kasih dok. Ya, kita terus dulu ya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya leukemia limfositik kronik. Ya. Nah, leukemia limfositik kronik ini kelompoknya beda ya. Iya kan? Nah, berat ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang tadi tuh selnya sel mieloid, yang ini sel limfosit, ya. Beda ya. Nah, di sini 95% CLL adalah neoplasma sel B. Cuma 5% saja yang sel T. Ya. Oke. Nah, ini ya. Biasanya usianya segitu ya. Insidennya sel limfosit B 95%, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Etiologinya, kalau yang tadi ya, kalau CML tadi BCR-ABL ya. Kalau esensial trombositosis sama polisistemia vera itu JAK2, Janus kinase 2. Tapi kalau yang CLL ini belum jelas ya. Oh. Ada juga kelainan sendi lentik tapi trisomi ya. Patofisiologi ya. Ini ya. Cepet ya, sepanjang ya. Klinis 25% asimptomatik. Jadi pada CLL yang ringan kita menunda pengobatan. Ya, tapi kalau sudah terjadi anemi, sudah terjadi trombositopenia kita obati. Pasiennya banyak ya. Nah, umumnya ditemukan limfadenopati. Kalau di Eropa tuh kita sering temukan tuh yang namanya tuh bilateral limfadenopati. Nah, bilateral limfadenopati pada orang tua tuh sering sebab itu CLL. Nah, kalau lanjut berat badan turun, infeksi berulang, gejala-gejala anemia. Nah, tuh limfadenopati, splenomegali, hepatomegali. Ya, kadang-kadang ke ginjal kemana ya.
Nah, laboratorium. Nah, ini yang penting ya. Saya mau dengar, ingat, perhatiin ya. Kita sebut di sini ada yang namanya itu limfositosis monoklonal. Ya, limfosit di atas 5.000. Ya. Atau absolut di atas 10.000, kadang-kadang di atas 100.000. Nah, khasnya apa? Tadi sudah saya bilang, sitoplasmanya kecil, limfosit itu tidak bergranul. Pasien bisa anemi pada stadium yang lanjut. Kalau stadium awal belum anemi. Atau trombositopeni pada stadium lanjut. Jadi, saya masih ingatkan tadi kamu. Tadi saya sudah bilang tentang diff count. Ya, hitung jenis. Ya, hitung jenis. Saya sudah ingatkan tadi ya. Hitung jenis itu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit. 5 sel. Ya, tetapi yang 4 berasal dari mieloid, yang satunya berasal dari limfoid, yaitu limfosit. Jadi, kalau kamu ketemu orang dengan limfosit 100.000, ya, tapi kalau kamu lihat, ya, perbandingan antara basofil, eosinofil, ya, neutrofil, limfosit, monositnya itu masih normal, kemungkinan ya, itu CML, kronik myelocytic leukemia. Tapi pada pada CLL beda gitu ya. Misalnya kamu ketemu pasien dengan limfositnya dengan leukositnya tuh 50.000. Ya. Tetapi limfositnya ada 70 atau 80%. Jadi berapa? 80% dari 50.000 berapa? 40.000 ya. Betul ya? 40, Dok. Jadi limfositnya 40.000. Kamu akan bedakan juga dengan yang kita sebut namanya, ya, itu berarti apa tuh namanya? Ini yang kita sebut dengan limfositosis absolut. Harus dibedakan dengan limfositosis relatif. Pada leukemia akut, ya, pada anemia aplastik, ya, kita temukan orang dengan pansitopeni, anemia aplastik. Anemia aplastik itu ada pansitopeni, misalnya leukositnya cuma 1.000 atau bahkan cuma 700. Tetapi limfositnya itu bisa 70%. Coba. Ya. Pasien ibu-ibu 50 tahun. HB-nya 5, ya. Leukositnya 1.000. Ya. Leukositnya mungkin 2.000. Ya. Tetapi trombositnya 2.000. Tapi dari 1.000-nya leukosit itu 70%-nya limfosit. Apa tuh namanya? Apa namanya tuh? Yang ada di layar saya cuma ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nggak kelihatan, yang satu nggak tahu namanya. Coba Muniati, berapa tuh jadinya? Muniati. Nah, berapa tuh? Jadi harus dihitung ya. HB-nya 5. Ya. Leukositnya 1.000. Trombositnya 10.000. Nah, limfositnya tadi berapa tuh saya bilang tadi? 80%. Berapa tuh? 80% dari berapa? Dari 1.000. Berapa tuh? 800. Limfositosis relatif. Itu biasanya anemia aplastik. Beda dengan yang ini. Ya. Kalau pada sel ini, leukositnya tinggi, limfositnya juga tinggi. Jadi 80% misalnya dari 100.000 ya 80.000. Ya. Jadi kalau kamu ketemu orang dengan limfositnya tuh sudah 30.000, itu kemungkinan itu kronik limfosit. Jadi ini gejalanya itu ya, limfositosis, ya, anemi, trombositopeni. Nah, diagnosisnya klinis. Klinis apa tadi? Ya, limfadenopati, laboratorium darah tepi, sumsum tulang, imunofenotyping untuk lihat ini benar-benar enggak limfositnya atau limfosit B. Nanti kita lihat CD20 yang banyak. Bisa juga hitogenetik tadi ya, trisomi tadi. Nah, sekarang klinisnya ini ya, limfadenopati, kadang-kadang splenomegali. Laboratoriumnya limfositosis ya. Ini yang tadi ya, sorry. Nah, diagnosisnya tuh. Nah, ini diagnostiknya ya.
Kriteria diagnostik ya, itu dibaca sendiri aja. Ya. Nah, itu limfosit yang banyak tadi, yang kayak yang kuliah yang pertama tadi ya. Nih, ini sel yang banyak yang ini. Kalau ini kan segmen neutrofil, kalau ini kan yang sitoplasmanya tipis. Tuh, ya, sumsum tulang. Oh, itu CD-CD-nya ya. Ya, ini DD-DD-nya ya. Jadi tidak ada ngomong mieloid, kita ngomong limfositik semua ya. Terus komplikasinya ya. Nah, prognosisnya biasanya bagus ya, kalau ini lumayan ya. Sekarang obat-obatnya banyak ya. Terapinya ya, indikasi terapi ya, gagal sumsum tulang progresif. Kalau ringan nggak diobati, dibiarin aja. Ada bapak-bapak umur 80 ya, 5 adenopati, periksa-periksa, oh CLL. Tapi dia tenang-tenang aja, nggak usah diobatin, biarin aja. Ya, tapi kalau nanti dia limpa adenopatinya membanyak, membesar ya, terus timbul anemi ya, trombositnya turun, nah baru diobatin. Ini obat-obatnya ya, obatnya. Prosesnya ya, kasirai ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Coba. Siapa yang mau nanya? Yang saya dengar cuma, yang saya lihat sini cuma Tongam, Leo, Muniati sama Farhan. Yang lain nggak dengar. Farhan ada pertanyaan, Pak? Izin bertanya, dokter. Perkenalkan saya Farhan, dok. Izin bertanya. Tadi yang dari kelompok mieloid itu kan ada polycythemia vera, essential thrombocythemia, ada CML sama ini myelofibrosis. Nah, yang myelofibrosis itu seperti apa, dok? Kalau tampak Gejalanya mirip-mirip juga, tapi nanti harus diambil biopsi sumsum tulang. Gejalanya mirip-mirip begitu juga. Makanya saya bilang tadi. kalau dari biopsi sumsum tulangnya tuh tampaknya seperti apa ya, dok, dibanding Ada fibrosisnya di situ nanti. Ada juga gennya di situ. Tapi kita di sini di Palembang kita belum bisa biopsi yang biopsi ya, bukan kalau yang saya kerjakan tiap hari itu namanya itu aspirasi. Tapi yang biopsi itu tulangnya betul yang diperiksa. Itu kita belum bisa. Tapi sama penyakitnya sama. Ya, Terima kasih, dokter. ya. Ada lagi yang bertanya nggak kelihatan juga boleh ngomong saja. Ya, jadi saya kepengen nanti kamu tuh kalau ketemu lihat darah tepi tuh lihat tuh ya. HB, lepko, trombo betul-betul dilihat ini kelompok mana nih ya. Lihat di foundnya itu ya. Ada limfositosis absolut, ada limfositosis relatif, betul-betul dilihat. Ya. Soalnya apa namanya? Ini suka lupa gitu ya. Itu penting sekali ya. Jadi ada sama limfositnya 70%, 80%, tapi dari berapa? Dari 1000 apa dari 100.000 ya? Beda. Terus kalau tubuh cuma jadi minyak seperti itu. Bentar ya. Jadi
Nggak, lapor baru. Oke ya. Ini mungkin contoh yang terakhir ya. Ini multiple myeloma ya. Tadi multiple myeloma. Nah, ya. Ini untuk bahan dibaca ya. Nah, ini ya. Apa namanya kejadiannya ya. Ini keganasan sel plasma. Tapi dia mengenai tulang ini. Ya, dia mengenai tulang. Jadi itu tadi, tapi tetap saja gitu walaupun kenanya tulang, tetap saja ini tumor darah ya. Epidemiologinya ya. Nah, ya. Adalah kelainan dari sel plasma ya. Nah, ini saya ingatkan lagi tadi ya, penamaan limfoma, multiple myeloma, leukemia limfositik kronik, akut ya, semuanya itu apa? Karena dasar penyakit itu di situ gitu. Kapan dia bilang limfositik ya karena kelainan pada limfoid gitu. Kenapa dibilang kronik? Ya karena yang kena selnya sel matang gitu. Kenapa dia akut? Ya karena sel muda gitu. Ya, jadi begitu terus ya. Nah, ini tinggian umur apa lah ya. Di gejala kliniknya ya, leukemia akut itu apa namanya multiple myeloma itu ada bone pain itu yang pertama tuh. Bone pain, ya, nyeri, anemi, pasien mudah infeksi ya. Kadang-kadang patah ya, fraktur, lemes ya, kalsiumnya tinggi, biasanya ada kelainan ginjal tuh ya. Ada juga kelainan spinal cord komposisi apa namanya? Sumsum tulang. Diagnosisnya panjang ya. Ya, bisa contoh ya. Nah, ya. Ini urusan sama ya. Mana yang mau saya ceritakan ya. Ya, nanti harus pakai foto ya. Biasanya pada pasien-pasien multiple myeloma kita buat foto tulang ya. Bone survey ya. Gitu, ya. Kriteria diagnosisnya ini nih. Ya. Ada myeloma, ada smoldering myeloma, ada ini ya. Ada myeloma defining event. Nah, yang penting itu ini nih, CREB ya. Jadi kalau kamu ketemu orang tua, gejala CREB-nya muncul nih, CREB nih, kalsiumnya tinggi, ada renal insufisiensi ya, ada anemi ya, ada lesi pada tulang. Ini CREB ya. Coba kamu ketik itu CREB, itu nanti muncul ya. Nah, ini biasanya multiple myeloma, CREB ya. Hiperkalsium, C-nya, renal insufisiensi, anemi, atau facility pada tulang. Nah, oh, ini ya, stadium-stadiumnya, nah ya. Ini pengubatannya ya. Untuk kamu ya, saya bukan tidak mau ya, kamu pusing nanti, saya juga pusing belajar ini. Jadi maksudnya yang penting kita tahu posisinya di mana hematologi malignansi. Ya. Kalau mau belajar ya, Anda boleh baca. Nanti jadi soal-soalnya itu akan saya buat sederhana juga, gitu ya. Yang penting kamu tahu, oh ini leukemia akut, ini leukemia kronik, oh ini limfositik, ini myelositik, ini myeloproliferative disease. Itu yang penting kamu tahu sebagai dokter umum, itu sudah sangat bagus ya. Kalau potong-potong gini ya ada yang bisa kita buat di sini, ada obatnya, ada yang jalur sampai. Oke, saya mau itu saja. Ibu Neti ada ya? Bu Neti. Ya dok. Itu yang soal nanti setelah kuliah. Ya dok, ya dok. Sudah, bukan saya lagi, bukan nanti Bu Neti yang ngurus itu. Ya dok, ya dok. Jadi oke, sebelum ya, ini sudah 3:30 ya. Saya mau tanya, ada pertanyaan tidak yang lain? Coba diingat-ingat lagi mana yang ya. Kalau detail barangkali tidak usah terlalu. Saya tidak akan bertanya tentang. Tapi kalau saya mau tanya gejala ini apa? Kamu harus tahu. Ngomong ke Liza tuh kaget, enggak tahu ingat lagi ya. Trombositopeni. Kalau leukositnya itu apa, Bang? Demam. Nah, begitu gejalanya.
Jadi kalau kamu ketemu orang tuh demam, ya, gusinya berdarah, ya, lebam-lebam, kamu sudah bisa lihat ini leukemia akut. Gitu. Tapi kalau limpahnya gede, dia tenang-tenang saja, depositnya tinggi, mungkin CML itu. Kalau atau CLL itu sebetulnya yang kita harapkan bahwa ada pemahaman begitu. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Muniati, kamu belum ngomong, tadi dipanggil-panggil ngomong Muniati. Iya dokter. Ada pertanyaan Muniati? Ada dok. Yang tadi dokter. Suaranya nggak kedengar. Halo dok, kedengaran tidak dokter? Nggak dengar, pelan-pelan. Oke. Oh, suara hilang. Benar. Oke ya. Kalau ada nggak? Ada ya? Dokter, kalau contohnya white blood cell-nya itu 100.000, terus differential count-nya itu 30% yang limfosit. 30% apa? Limfositnya. Berarti udah lebih dari 10.000, tapi Apakah CL juga? Ya enggak gitu. Enggak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia misalnya tinggi banget, misalnya kan pasien di bawah itu ada yang 400.000 gitu ya. Ya walaupun limfositnya ya 10% turun gitu kan, tetap saja 40.000. Nah, itu tidak masuk. tetap absolut ya dokter, walaupun secara differential count dia normal. Kita sebutnya limfositnya absolut, tapi bukan absolut dalam rangka CLL, bukan. Karena memang secara umum, memang dia tinggi, semuanya tinggi gitu. Jadi kita nggak bilang CLL tidak. Jadi khasnya CLL itu apa? Leukositnya tinggi, tapi perbandingan jumlah masing-masingnya itu, discountnya itu masih sama. Ya. Sedangkan pada CLL itu yang limfositnya yang tinggi. Tapi kalau yang pada CML itu artinya relatif basofil, eosinofil, neutrofil itu masih berbanding. Itu kita curiganya bisa. Nah, sering juga kan gini kamu ya. Kamu misalnya periksa lab ya, gejalanya tuh misalnya kamu lihat leukositnya misalnya tuh apa namanya itu 3.000. Terus div count-nya tuh cuma ada 30. Div count berapa jumlahnya? Mbak, saya mau tanya. Div count normalnya berapa jumlahnya? Harusnya. Hitung jenis itu 100 ya. Jadi kalau orang meriksa div count itu, yang hitung jumlah sel 100. 100 itu dari mana? Oh, basofil 0 sampai 1%. Atau 2%. Eosinofil juga gitu. 1 sampai 5%. Neutrofil 40 sampai 60. Limfosit 20 sampai 40. Monosit di bawah 10 gitu. Ya. Jadi yang namanya div count itu selalu 100. Jadi walaupun jumlahnya 100.000, yang div count-nya hitung 100 juga, berapa persennya gitu. Nah, kadang-kadang kamu ketemu ya, div count itu nggak nyampe 100. Cuman ada 40. Nanti dia buat di atas itu biasanya belasnya ada 60 gitu. Jadi kalau div count tidak menunjukkan 100%, nah itu kita curiga adanya leukemia akut. Apa sel blast? Sel blast itu kadang-kadang nggak bisa dilihat dengan itu. Dia harus ditengok dengan apa namanya mikroskop. Ya, kan alat itu kan dia kan foto-foto itu. Kalau di luar ring nggak dihitung sama dia. Jadi kalau sel blastnya banyak, jadi pada div count nggak nyampe 100 ternyata, cuma ada 40, 30. Tapi pada waktu oleh dokter patologi kliniknya diperiksa, dia bilang yang 60 itu adalah blast, yang div count cuma ada 40. Oke, apa lagi? Oke, terima kasih banyak dok. Saya kira gitu aja ya. Kalau tidak ada lagi, saya ingin cukupkan kuliah sampai di sini. Mudah-mudahan ya, walaupun sebentar ini kamu bisa mendapatkan gambaran atau konsep mengenai keganasan hematologi. Ya, saya tambahkan sedikit lagi ya. Ini nanti kamu akan ketemu anemia Pak. Anemianya itu adalah anemia normositer. Ya, kan ada anemia mikro, makro.
Nah, kelainan hematologi, anemia apa? Anemia normositer. Ya kan? Kecuali pendarahan hebat-hebat terus-terusan. Normositer juga bisa. Gitu. Ya. Jadi siapa yang perlu kita lakukan? Nah, ya, biopsi apa namanya itu, aspek gambaran sumsum tulang, bone marrow puncture, siapa yang perlu dilakukan bone marrow puncture? Kalau kita curiga kelainannya tuh ada di sumsum tulang. Ya, contohnya malignansi hematologi. Jadi kalau kamu ketemu orang misalnya seperti yang kita diskusikan pagi tadi, ya, anemi mikrositik, defisiensi besi, perlu nggak di sumsum tulang? Nggak perlu. Siapa yang perlu di sumsum tulang? Misalnya, yang kita curiga kelainannya di sumsum tulang. Umumnya yaitu normositer. Kita curiga malignansi. Ya, biasanya tuh pansitopeni, bisitopeni, gitu. Saya kira begitu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kurang-kurang, nanti kalau kurang-kurang nanti ini lewat Bu Neti saya kirim dulu ya bahan kuliahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih dok. Bu Neti ya, Bu Neti. Iya dok, iya dok. Siap, Dok. Terima kasih. Aku lihat ya. Ya silakan dok. Oke, nah dia. Assalamualaikum adek. Assalamualaikum. Adek. Salam ya Kak. Ya.